Di sini Allah berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Sini Allah bersumpah dengan makhluknya. Bima yusyahidunahu, dengan apa-apa yang bisa para makhluk manusia terutama gitu atau makhluk yang lain menyaksikannya min ayatihi, dari ayat-ayat Allah fi makhlukati, di makhluk-makhluk Allah ad-dallati ala kamali, yang menunjukkan kesempurnaan Allah fi asma'i, dalam nama-nama Allah wa sifatihi, dan juga dari sifat-sifat Allah. Artinya di sini Allah bersumpah dengan apa yang kalian lihat, karena sumpah Allah itu pasti menggunakan makhluk. Seperti wadduha, itu demi waktu duha. Waktu duha itu kita saksikan kan. Wasyamsi, demikian juga demi matahari. Dan banyak sumpah-sumpah yang lain selalu menggunakan makhluk dari Allah. Sedangkan kalau kita tidak boleh sumpah kecuali harus atas nama Allah. Demi Allah. Atau dalam bahasa Arabnya wallahi atau billahi atau tallahi. Ada tiga. Itu pernyataan sumpah harus menggunakan nama Allah. Wa ma ghaba anhum mimma la yushahidunahu minal mughibati. Atau Allah juga bersumpah dengan makhluk-makhluk yang tidak makhluk lain saksikan. Makhluk-makhluk yang tidak kita saksikan artinya di situ letak keterbatasan kita sebagai manusia. Kita ini bisa menyaksikan sebagian, bisa kita lihat, itu pun bagi yang melihat, bagi yang tidak melihat, yang tidak menyaksikan. Tapi kita juga tidak semua bisa disaksikan makhluk-makhluk Allah. Jangan jauh-jauh seperti makhluk Allah yang kecil itu berupa virus, bakteri, itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita saksikan. Tetapi itu ada, yakin. Makhluk Allah itu ada. Ya buktinya berupa sakit. Atau bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron misalnya. Yang pembesarannya itu sampai juta-juta kali. Bisa kelihatan. Kalau mata kita ini terbatas melihatnya. Kita tidak bisa melihat di balik dinding ini apa. Demikian juga yang terhalang oleh sesuatu. Itulah keterbatasan manusia. Tetapi Allah menggunakan sumpahnya itu juga dengan yang tidak terlihat. Bisa dengan para malaikat dan sebagainya. Nah, kemudian Allah menyatakan, Innal Qur'ana kalamuhu wa wahyuhu wa tanjiluhu ala abdihi wa rasulihi. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kalam Allah, ucapan Allah, wahyu Allah, dan Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan kepada utusannya. Alladzi istofahu, yang telah Allah pilih, litabligir risalati, untuk menyampaikan risalah, wa adal amanah, dan menyampaikan amanah. Amanah yang Allah sampaikan kepada kita. Amanah terutama adalah amanah melakukan penyembahan kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Inna aradnal amanati, semenjak kami telah menyampaikan amanah. Yang maksud amanah ini di sini melakukan penyembahan ritual sehari-hari kepada gunung, kepada matahari, kepada makhluk-makhluk yang lain, tetapi semuanya mereka menolak. Yang menerima itu adalah al-insan saja, manusia. Sungguhnya matahari juga, bumi juga diminta oleh Allah untuk melakukan penyembahan ritual sehari-hari. Tapi mereka tidak sanggup. Yang sanggup itu hanya manusia. Mungkin manusia itu ya karena diberi akal itu. Tapi manusia juga ternyata banyak yang membantahnya juga kan. Dari penduduk muka bumi yang sekian miliar itu hanya 2 miliar saja kurang lebih yang menyatakan diri sebagai yang bersedia menyembah Allah. Dan dari 2 miliar juga tidak semuanya melakukan ibadah secara teratur kan. Hanya sebagian kecil saja. Allah menyatakan innahu kana dzaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalim dan juga banyak bodohnya. Kemudian kita lihat juga di sini Allah menyatakan Al-Qur'an ini itu adalah kalam Allah, kalamullah yang qadim. Itu kalau kita lihat sejarahnya dahulu ada perdebatan antara kaum Mu'tazilah dan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pengertian Al-Quran sebagai kalamullah. Ini memang filsafat tingkat tinggi.
Kalamullah itu artinya apakah itu kalam Allah atau sekarang kalau Al-Quran itu kan sudah dijadikan sebagai tulisan di atas kertas, masihkah disebut kalamullah? Ada jadi perdebatan yang sangat kencang itu. Kaum ahlu sunnah wal jamaah yang nanti dimotori oleh Imam Abu Hasan al Ash'ari yang menjadi anutan kaum ahlu sunnah wal jamaah, sebelumnya beliau itu seorang Mu'tazilah sebetulnya, menyatakan bahwa itu adalah kalamullah yang kodim. Demikian juga Imam Ahmad Hambali itu, beliau juga berkeyakinan bahwa itu kalamullah yang kodim. Artinya kalam Allah yang tidak pernah tergantikan, betul-betul kalamullah itu. Tapi kaum Mu'tazilah meyakini bukan kalamullah itu Al-Quran itu. Tetapi sekarang sudah berada di lingkup manusia, sudah sama seperti kalam-kalam yang lain. Sama seperti buku-buku yang lain. Nah, sehingga sekarang turunan Mu'tazilah itu kaum liberal yang nanti menyatakan diri dalam kaum JIL, jaringan Islam liberal ataupun liberal-liberal yang lain di muka bumi. Sehingga tidak menghormati Al-Quran. Al-Quran itu dianggap seperti buku roman biasa. Al-Quran itu dianggap seperti buku-buku biasa saja. Tidak perlu pakai wudhu menyentuhnya, tidak perlu pakai wudhu untuk membacanya. Gitu. Tapi mereka itu menyamakan dengan kitab-kitab yang lain. Sehingga tidak ada sakralitasnya. Itu menurut kaum liberal. Tetapi kaum ahlu sunnah wal jamaah dan insya Allah tetap kita tetap menganggap ini sakral. Beda dengan karangan-karangan manusia bagaimanapun. Bahwa karangan manusia itu tergantung dengan waktu. Bisa berubah-ubah. Seperti saya mengarang buku, saya tulis tahun 2019, sekarang sudah lain lagi, harus diperbaiki lagi, gitu kan. Demikian juga buku-buku yang kita tulis saat ini mungkin ke depannya itu harus mengikuti perubahan-perubahan zaman. Tapi Al-Quran ini tidak pernah, tetap saja kalam kodim tidak boleh diubah-ubah. Sehingga mayoritas kaum muslimin saat ini menganggap atau berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang kodim, yang sakral, maha suci, dan tidak pernah berubah-ubah, tidak diganti-ganti. Sejak turunnya sampai saat ini. Walaupun memang di antara ahli Al-Quran itu ada yang berbeda pendapat. Misalnya begini, dalam surat Al-Fatihah saja. Di Al-Fatihah itu semuanya sepakat itu 7 ayat, kan? Tetapi ayatnya itu dimulai dari Alhamdulillah atau dari Bismillah. Nah, ini berdasarkan hadis-hadis Nabi itu juga macam-macam ya. Ada yang dimulai dari Bismillah, ada yang Alhamdulillah. Tapi mayoritas itu menyatakan dimulai dari Bismillah. Tapi ada juga seperti riwayat Ibnu Abbas kalau tidak salah, lupa lagi saya Ibnu Abbas, itu dimulainya dari Alhamdulillah. Nah, kalau begitu ayat ke-6-nya di mana? Nah, ayat ke-6-nya itu adalah di Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ayat ke-7. Sehingga suka dipotong tuh kalau baca Al-Fatihah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, ambil napas, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena itu diyakini ayat ke-6 dan ke-7. Bagi eh, yang membaca bahwa Al-Quran itu dimulai dari Alhamdulillah. Tetapi bagi yang meyakini bahwa Al-Fatihah itu dari ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, itu satu ayat, tidak boleh dipotong. Jadi makanya kalau saya baca Al-Fatihah selalu disambungkan itu. Coba perhatikan sampai sekarang juga itu ada tanda la. La itu tidak boleh berhenti maksudnya. Sehingga kalaupun kehabisan napas, berhenti di situ tapi harus diulang lagi. Itu aturan pembacaan Al-Quran, tidak boleh dipotong. Kalaupun sekarang suka ada dipotong, itu hanya pengalaman-pengalaman orang-orang sehingga ditiru-tiru oleh para imam. Seharusnya tidak boleh. Harusnya ketentuannya itu kalau kita menganggap Al-Fatihah dari Bismillah, itu tidak boleh dipotong, harus nyambung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Coba perhatikan di Al-Quran tuh, ada tanda lam alif di Al-Fatihah. Artinya tidak boleh pernah berhenti di situ. Kalaupun berhenti harus diulang. Makanya saya beri contoh ghairil maghdubi, berhenti karena napas habis, diulang lagi. Karena begitu aturannya. Kecuali kalau meyakini dari Alhamdulillah. Jadi harus konsisten. Bacalah dari Alhamdulillah. Kalau itu diyakini sebagai ayat ke-6 ke-7. Tapi itu minoritas pendapat.
Sehingga seharusnya Al-Quran itu, Al-Fatihah itu dibaca tidak boleh berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Harus lengkap satu ayat. Itu contoh bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ah, ini di sini juga disebutkan wahyu Allah. Pasti itu wahyu Allah. Dan tanzil. Tanzil itu artinya diturunkan dari Allah. Ini beda dengan kitab perjanjian lama, perjanjian baru yang sekarang dipegang oleh orang Nasrani. Itu bukan Tanjil. Walaupun asal-usulnya kitab Injil ataupun Taurat itu Tanjil juga dari Allah. Tapi kalau yang sekarang ini bukan asli lagi Taurat ataupun Injil, perjanjian baru, perjanjian lama itu. Itu diambil dari manuskrip-manuskrip yang ditemukan di Scroll Laut Merah ataupun di beberapa tempat, kemudian dinaskahkan kembali, ditulis kembali oleh orang-orang. Beda dengan Al-Quran, tidak bisa dicari misalnya dari mana manusia, bukan, tetapi dari hafalan. Dari hafalan. Coba perhatikan sejarah penulisan Al-Quran itu. Itu bukan ditemukan dari Gua Hiro ataupun ditemukan dari gua-gua, bukan, tetapi dari hafalan para sahabat. Apa sebabnya hafalan para sahabat? Karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Dari mana Nabi memperolehnya? Dari Allah melalui malaikat Jibril itu ya. Sehingga disebutnya istilahnya tanzil. Diturunkan Al-Quran itu. Bukan seperti manuskrip kitab-kitab suci yang di agama lain. Itu kan diperoleh dari manuskrip-manuskrip itu. Tulisan manusia. Walaupun kita yakini kitab Taurat maupun Injil itu awalnya memang diturunkan juga dari Allah. Tapi sudah mengalami yuharrifunal kalimah maudhi'ih. Gitu. Mereka sudah mengubah-ubah. Tapi Al-Quran sampai saat ini sudah 1400 tahun tidak berubah-ubah. Padahal kitab Injil itu baru belum sampai 500 tahun atau kurang lebih 500 tahun sudah mengalami perubahan-perubahan yang demikian dahsyat. Inilah istimewanya kitab Al-Quran yang tidak mengalami perubahan dan sengaja dipelihara oleh Allah karena nabi yang diutusnya sebagai nabi akhir zaman, tidak akan ada lagi nabi setelah beliau ini. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa tidak, bukan nabi akhir zaman sehingga kitab sucinya tidak terus berlaku tetapi digantikan Al-Quran. Ini penjelasan yang sangat terang nih. Ada latih yang menunjukkan ala kamali terhadap kesempurnaan Al-Quran atau kesempurnaan Allah dalam fi asma'i, dalam nama-nama Allah, wasifati dan sifat-sifat Allah. Sempurna Allah. Kita ketahui Allah itu memiliki 99 nama. Asma'ul Husna. Kita kalau menggunakan nama Allah, ini juga sering saya sampaikan berulang-ulang, tidak boleh menggunakan nama Allah langsung. Tapi harus menggunakan Abdul. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Khalik, Abdul Fattah, Abdul Ghani. Pokoknya yang nama-nama Asmaul Husna itu pakai Abdul. Tetapi kata Abdul itu tidak boleh dikaitkan dengan nama bukan Asmaul Husna. Seperti ada mahasiswa saya itu bernama Abdul Hanafi. Gak tahu dari mana. Atau teman waktu di Telkom dulu ada Abdul Khitab atau apa. Abdul Khotob gitu. Nah, itu ngaco juga. Tidak boleh. Abdul itu dinisbatkan dengan bukan nama Allah. Ini harus kita ketahui supaya nanti kalau kita punya anak memberi nama tidak boleh sembarangan atau punya cucu tidak boleh sembarangan memberikan nama. Ingin menggunakan nama Allah tapi salah. Misalnya tidak menggunakan Abdul. Ada tidak yang berani menggunakan memanggil anak Allah? Kan tidak ada yang berani sampai saat ini. Tapi adakah yang memanggil anak kita dengan kata rizki? Rozak, Rozak itu nama Allah. Kan banyak. Al-Fattah juga nama Allah. Kan kita banyak yang memberikan nama Ujang Patah gitu kan. Tidak boleh, seharusnya Abdul Fattah, Abdul Muhaimin. Itu menteri juga, itu Abdul sebetulnya. Tapi karena dipanggil kepanjangan jadi Muhaimin saja. Ada sebetulnya Abdul Muhaimin. Al-Muhaimin itu adalah juga nama Allah. Asmaul Husna. Kesempurnaan. Nah itu semuanya adalah segat mubalaghah kalau dalam istilah bahasa Arab. Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu harus menggunakan kata maha. Al-Ali misalnya. Al-alim itu maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Dan seterusnya. Maha sempurna di sini Allah.
Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Sekali lagi, kita itu terbatas. Innahu laqaul rasul karim itu sudah disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan dari utusan yang mulia. Yang dimaksud di sini adalah nanti bisa malaikat Jibril, bisa juga kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat Jibril itu sebagai perantara yang menyampaikan, walaupun tidak semuanya melalui malaikat Jibril. Tapi kalau diucapkan oleh Nabi, pasti ucapan dari seorang utusan yang mulia. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm gitu kan. Dan tidaklah Nabi itu berbicara kecuali apa yang disampaikan itu adalah wahyu. Itulah keunggulan Rasul yang membedakan. Sehingga tidak mungkin Rasul itu dari pendapat sendiri. Tidak mungkin dari perkataan sendiri. Ya buktinya itu tadi. Mana bahwa itu bukan ucapan Rasul. Ini udah 1400 tahun tidak berubah-ubah. Itu meyakinkan bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Rasul. Kalaupun ucapan Rasul dari berita-berita informasi-informasinya itu menjangkau bukan saja masa yang akan datang, tapi masa yang akan datang di akhirat. Itu Al-Quran itu ceritanya. Mana mungkin seorang manusia tahu kondisi yang akan terjadi di akhirat. Ternyata Al-Quran membicarakan sampai akhirat. Yang tahu kondisi akhirat itu tentu hanya Allah. Nabi tidak mungkin tahu juga, sama seperti kita. Dan sampai saat ini tidak ada yang membantah. Kalaupun ada yang membantah saat ini tidak pernah tembus gitu. Sudah banyak orang-orang membuat tandingan Al-Quran, tapi tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Al-Quran tetap kuat sampai saat ini, tidak pernah tertandingi. Beda dengan kitab-kitab masa lalu, udah hilang keasliannya. Seperti kitab Talmud itu yang dipegang oleh Yahudi, oleh Yudaisme, itu bukan kitab Taurat lagi, tapi sudah semacam tafsiran terhadap Taurat. Asli Tauratnya sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu, ada kebijakan dalam ajaran Islam, kalaupun membuat terjemah Al-Quran, kitab suci aslinya dalam bahasa Arab harus tetap ada. Jadi kalau Bapak Ibu juga membeli eh, terjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris, mesti ada bahasa Arabnya. Dalam bahasa apapun selalu, supaya tidak hilang. Itulah salah satu cara Allah barangkali mengilhamkan kepada manusia semua, termasuk kita penduduk muka bumi kaum muslimin, tidak menghilangkan bahasa aslinya sampai saat ini. Tapi kalau Injil kan sudah tidak ada bahasa aslinya dan bisa diubah-ubah oleh pencetaknya, lembaga Alkitab di Bogor itu yang tadinya disebut Tuhan bisa jadi Tuhan atau dibalik-balik yang tadinya Tuhan jadi Tuhan kan tidak bisa lagi, tidak benar sebetulnya itu diedit-edit seperti itu. Jadi lain maksudnya. Tapi Al-Quran sampai saat ini sehuruf pun tidak ada yang berubah. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya cara membacanya seperti tukadzibun, bisa saja dibaca takdzibun. Tapi artinya tetap sama, membohongkan. Hanya konteksnya yang akan lain. Perbedaannya hanya di situ aja. Sehingga kita di, kita juga mengenal cara membaca Al-Quran itu tidak satu macam. Ada 7 cara membaca Al-Quran. Walaupun yang paling populer di kita adalah yang kita kenal sampai saat ini. Dan kalaupun kita ke Mekah, ke Madinah, tidak berubah banyak. Tapi kalau ke daerah Maroko barangkali agak lain baca Al-Qurannya. Ke daerah Afrika agak beda cara bacanya. Tapi selama seperti Indonesia Malaysia kelihatannya masih sama. Tidak jauh beda. Nah, kemudian di ayat yang lainnya itu adalah Rasul yang mulia itu adalah bisa saja kuatin indadil ashimakin yang memiliki kekuatan. Itu adalah malaikat Jibril. Memiliki kekuatan mutoin sama amin. Beliau juga adalah yang selalu terpercaya. Malaikat Jibril. Jadi tidak mungkin dilakukan pemalsuan-pemalsuan oleh malaikat Jibril. Mana mungkin orang dekat dengan Allah, makhluk yang dekat dengan Allah melakukan kebohongan. Tidak mungkin. Ya seperti orang dekat katakanlah seperti sekarang Seskap Presiden Prabowo
let call Teddy gitu kan, tidak mungkin berbohong atas nama Prabowo untuk saat ini karena orang kepercayaan presiden pasti dia akan sampaikan sesuai dengan apa adanya. Demikian juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kepercayaan dari Allah tidak mungkin. Dan kalaupun ini bedanya, kalaupun malaikat Jibril berbohong, Allah Maha tahu, akan tahu. Tapi kalau let call tadi berbohong, belum tentu Presiden Prabowo tahu kan. Tapi kalau Allah pasti Maha tahu. Jadi tidak mungkin malaikat Jibril itu berbohong. Atau Nabi SAW juga berbohong tidak mungkin. Karena itu orang-orang dekat dengan Allah. Demikian juga kalau kita hubungan dekat dengan seseorang kan, mesti orang itu bisa dipercaya gitu kan. Kecil kemungkinan untuk berbohong. Apalagi ini dengan Allah, Allah Maha tahu. Tidak mungkin melakukan dibolak-balik. Jangan seperti orang Yahudi yang menyatakan bermusuhan dengan malaikat Jibril gitu kan. Karena Jibril itu selalu membukakan rahasia mereka, kebohongan-kebohongan orang Yahudi. Waktu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka menyatakan Jibril itu adalah musuh kami, kata orang Yahudi. Nah, kemudian, wa ma huwa biqauli syair. Dan ini juga bukan ucapan seorang syair, seorang penyair, seorang tukang buat puisi. Kalau seperti sekarang tukang-tukang puisi di kita yang terkenal seperti Khairil Anwar misalnya, angkatan 45 dahulu, ataupun kalau yang sekarang Taufik Ismail ya, angkatan 66. Bukan ucapan mereka itu indah-indah memang ucapan puisi dan sebagainya itu, tetapi waktu zaman Al-Quran ini diturunkan di Mekah, yang sedang populer di lingkungan bangsa Quraisy itu adalah tentang keindahan kata-kata. Sehingga suka dijadikan, suka di pertandingan. Dan yang juara itu digantung di Ka'bah. Juara-juara syair itu. Nah, yang dilakukan oleh Al-Quran juga menurunkan wahyu sesuai dengan kondisi saat itu. Al-Quran ini demikian, kalau perhatikan coba di ayat ya tertentu yang bersyair juga. Bersyair artinya berpuisi, huruf-hurufnya itu di akhir ucapannya sama. Puitis, seperti dalam surat Kulhu saja yang pendek. Kulhu wallahu ahad, Allahu somad, dal semuanya kan gitu kan. Nah, adakah yang bisa menyusun seperti itu? Isi isi atau konten matan dan dengan bentuk hurufnya serasi tidak ada sampai saat ini. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran ini. Itu bukan ucapan syair. Wa ma huwa biqauli kahin, dan itu juga bukan ucapan seorang dukun. Kahin, kahin itu dukun atau tukang tenung, tukang santet lah kalau sekarang. Nyantet itu hebat sebenarnya, bisa membunuh orang dari jarak jauh dengan bantuan iblis, dengan bantuan jin bisa terjadi. Tapi insya Allah kepada kita yang rajin sholat itu tidak akan mempan itu santet, ilmu santet. Jadi kalaupun kita disantet, kalau kita rajin sholat, rajin ibadah kepada Allah tidak akan kena. Tapi kalau kepada mereka yang tidak begitu kuat melakukan sholatnya gampang disantet. Nah, seperti dahulu penjajah-penjajah Belanda itu banyak juga yang disantet barangkali oleh kita. Tapi dukunnya juga tidak sholat juga. Karena dia kerja samanya dengan iblis. Mana mungkin iblis itu menyuruh sholat. Sehingga bagi kita tidak perlu mempelajari ilmu santet. Karena itu ilmu sihir. Ilmu yang bekerja sama dengan jin. Jinnya juga bukan jin Islam, pasti jin kafir. Dan itu memang tidak kelihatan, sehingga sulit dibuktikan, tidak ada hukumnya. Orang dituntut di pengadilan gara-gara menyantet. Sehingga dukun-dukun saat ini berkeliaran bebas saja itu dukun. Hanya bisa ditaklukkan dengan ilmu hikmah. Dukun-dukun seperti itu. Jadi insya Allah kita yang biasa melakukan sholat, rajin itu tidak akan mempan. Dan kita pun bisa melemahkan itu. Tapi orang senang saja mempelajari perdukunan seperti itu. Karena kerjasama dengan jin-jin itu. Dan orang yang pergi ke dukun itu memang membayar. Memang menjadikan usaha. Supaya dia memperoleh kehidupan daripada berdagang, daripada bekerja, mendingan jadi dukun. Dengan sila saja
memperoleh 5 juta. Untuk apa? Untuk nyantet. Nyantetnya itu macam-macam. Ya untuk membuat orang itu sakit atau sukmanya ditarik sehingga seolah-olah gila. Itu kerjaan dukun. Dan tidak mungkin Al-Quran itu ucapan kahin seorang dukun. Ini Al-Quran demikian tegas menyatakan. Tidak mungkin. Karena yang namanya dukun itu tukang tipu. Bohong. Bisa menggandakan uang misalnya. Itu kebohongan. Uang goib. Bohong semuanya itu. Tapi di antara kita kadang-kadang terpengaruh itu ya dengan dukun itu. Karena kita mengharapkan keajaiban-keajaiban. Dan sekali lagi itu sifat manusia gampang terpesona. Kalau ada orang yang hebat, langsung kita itu terpesona dengan orang itu. Sehingga gampang dikebuli dukun. Hati-hati sekali lagi, kalau kita yang punya iman kuat kepada Allah, insya Allah tidak akan gampang dikebuli dukun. Kecuali imannya saya belum mantap, gampang dikebuli. Kemudian dalam sebuah penjelasan dari Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, "Kharajat kharaju ata ridu Rasulullah SAW qabla an aslama fawajadu fi sabaq qad sabaqoni ilal masjid." Kata Umar bin Khattab disebutkan begini, aku keluar untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Sebelum aku mengucapkan salam, aku mendapati bahwa Rasulullah itu sudah dahulu pergi ke masjid. Aku khalfahu, maka aku berdiri di belakang Nabi. Fastaftah surat Al-Haqqah, Rasul itu membaca surah Al-Haqqah ini. Bacaan itu ajab min ta'lifil Qur'ani, maka aku menjadikan yang paling menakjubkan dari Al-Quran ini surat Al-Haqqah itu. Ola berkata Umar, kok fakultu aku berkata, hada wallah syairun kama qalat Quraisyun. Wahai Rasulullah, ini adalah seperti ucapan syair, gitu. Seperti diucapkan juga oleh orang-orang Quraisy. Kola maka kemudian Nabi SAW bersabda, Pakoroa membaca ini Rasul, innahu laqal rasulin kalim. Bukan Umar, ini bukan ucapan tukang syair, tapi ini adalah ucapan utusan yang mulia. Dan seterusnya ayat yang tadi. Dan juga bukan ucapan kahin atau tukang tukang sihir ataupun dukun gitu. Tanzilu min Rabbil Alamin diturunkan dari Allah yang maha yang menjadi Tuhan seluruh sekalian alam dan seterusnya ayat itu. Kemudian walau taqawwal aina ba'dul aqwabil. Allah di sini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah mengada-ada, tidak membuat-buat. Fazada fi risalati aw naqasa. Apakah Nabi menambah-nambah dalam risalahnya atau mengurang-urang? Aqala syai'an bin indhi panis buhu ilaina. Atau Nabi itu dikaitkan dengan kepentingan pribadinya. Tidak. Sehingga itulah Islam itu Pak. Islam itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah. Coba dari nama saja, nama Islam itu netral kan? Tidak dikaitkan dengan nama pribadi seseorang, tidak dikaitkan dengan tempat, tidak dikaitkan dengan peristiwa sesuatu. Beda dengan nama agama lain. Coba perhatikan. Nasrani misalnya. Itu diambil dari kata Nazaret, nama tempat yang ada di Palestina itu. Atau disebut Kristen, dikaitkan dengan Kristus, ya, Yesus Kristus. Itu nisbatnya ke sana. Atau Buddha, disebut agama Buddha itu dikaitkan dengan pembawa agama itu Siddhartha Buddha Gautama. Atau Hindu dikaitkan dengan nama tempat Hindustan di India. Atau Konghucu itu dikaitkan dengan nama pembawa agama itu Konghucu. Tapi Islam itu tidak dikaitkan dengan siapapun. Islam itu bahasa Arab yang artinya keselamatan. Tidak dikaitkan dengan nama pembawa itu dengan Muhammad dan Muhammadiyah. Nah, itu sebetulnya belakangan Muhammadiyah itu ya. Itu organisasi. Tapi Islam ini tidak disebut dengan agama Muhammad. Tidak disebut begitu. Atau dikaitkan dengan Mekah. Gitu kan. Agama yang turun dari Mekah tidak. Tapi disebut Islam. Netral. Demikian juga yang lain-lain dalam hari-hari besar. Coba hari besar dalam Islam itu kan hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri itu tidak dikaitkan dengan seseorang, dengan Nabi Muhammad juga tidak,
dengan tokoh-tokoh tertentu juga tidak, tapi itu untuk kepentingan seluruh kaum muslimin. Setelah semua kaum muslimin selesai melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, maka dirayakan bersama-sama dan disebut Idul Fitri, hari raya berbuka, hari raya makan kembali kan setelah sebulan sebelumnya kita puasa. Jadi tidak dinisbatkan dengan seseorang. Coba perhatikan hari raya Natal. Hari raya Natal itu kaitan dengan kelahiran Tuhan. Masa Tuhan lahir juga dilahirkan? Kan tidak masuk akal juga ya. Terus siapa yang menciptakan alam ini kalau Tuhannya baru dilahirkan itu? Ah, itu udah itu ya, tidak masuk di akal. Demikian juga hari-hari berikutnya. Hari Paskah, hari itu dikaitkan dengan disalib Tuhan, kebangkitan. Tidak masuk akal tuh. Jadi dinisbatkan kepada pelaku Tuhannya itu. Tidak masuk akal. Tuhan kok bisa dianiaya? Tuhan bisa dibunuh dan sebagainya itu. Di mana letak kemahakuasaannya? Demikian juga dalam agama-agama lain, hari raya Galungan dan sebagainya. Itu dikaitkan, dinisbatkan dengan perseorangan, dengan tokoh. Tapi kalau dalam Islam, Idul Fitri, Idul Adha tidak dikaitkan dengan seseorang. Itu kepentingan kaum muslimin seluruh muka bumi. Nah, kalaupun ada muludan, itu dikaitkan dengan Nabi, itu mah dibuat belakangan. Bukan syariat Islam itu. Walaupun nanti ada perdebatan bid'ahkah tidakkah memperingati Maulud, itu silahkan didebatkan. Nah, itu bisa ada perdebatan di antara kita. Tapi itu bukan ajaran Islam. Tapi kalau yang disebut hari raya dan itu hanya dua saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari raya berpesta. Kalau Maulud dan Mi'raj, kemudian Nuzul Quran, silahkan mau memperingati boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kalaupun mau memperingati itu hanya untuk kita kata-katanya to commemorate, untuk memperingati saja. Mengambil pelajaran dari peristiwa Maulud Nabi itu apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin. Belajar. Demikian juga Mi'raj. Tapi itu bukan kewajiban. Tidak melakukan pun tidak menjadi dosa bagi kita. Silahkan saja. Bagi yang suka lakukan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha itu kewajiban. Haruslah, sunnah memang. Tapi itulah hari raya. Bedakan dengan ajaran agama lain. Silahkan pelajari. Saya kira kalau kita mulai mempelajari ke sana, makin yakin saja Islam ini agama yang benar. Wahyu dari Allah. Bukan dibuat-buat oleh manusia. Karena kalau dibuat-buat oleh manusia itu ya kelihatan bedanya. Coba Hindu India dengan Hindu Bali kan beda ya. Adakah galungan di Bali? Ada galungan di India itu hari raya Nyepi? Adakah di India? Yang ada itu hanya di Hindu Bali saja, kan? Itu beda. Tapi kalau sholat 5 waktu Idul Fitri tidak hanya di Sukarapi, di Washington DC juga ada, di Riyadh juga ada, di Jeddah juga ada, sama semuanya. Itu ajaran Islam yang universal. Saya kira kalau kita pelajari itu saja, dari itu saja makin meyakinkan bahwa ajaran Islam itu masuk akal, bisa diterima. Kemudian di sini sebutkan, kalaulah Nabi mengada-ada lahud nabil yamin, pasti kami akan siksa dengan kekuatan. Kita tahu selama Nabi SAW hidup baik-baik saja. Bahkan Nabi itu dijamin oleh Allah tidak mungkin bisa dibunuh oleh orang. Kan? Walaupun pada saat perang Uhud, orang-orang ribut. Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Memang si Nabi itu terluka pada saat perang Uhud itu. Tetapi tidak sampai tewas beliau itu. Karena memang dipelihara oleh Allah. Walaupun secara syariat memang dibentengi oleh para sahabat. Kalau para sahabatnya ada yang tewas, terkena lemparan atau ditebas oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi itu diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam sebuah jurang, walaupun beliau terluka sampai giginya agak berdarah-darah gitu kan. Saat itu tapi tidak sampai meninggal. Karena kalau sampai Nabi meninggal, selesailah sejarah Islam gitu kan. Tidak ada yang melanjutkan lagi. Tapi ini kesengajaan dari Allah. Memang Nabi juga harus berjuang. Nah ini juga pelajaran bagi kita ya. Bukan karena mentang-mentang seorang Rasul cukup duduk manis saja. Tidak perlu memperjuangkan. Nabi juga harus sampai berdarah-darah berjuang. Nah maka bagi kita juga jangan duduk manis saja. Harus berjuang kita juga. Melakukan perjuangan bagi kita barangkali tidak ada peperangan saat ini ya.
karena belum ada perang kecuali tahun-tahun 45 sampai ke sini perang kemerdekaan. Bagi kita barangkali sekarang berjuang dengan cara tidak berperang, tapi tidak boleh tinggal diam, harus bergerak. Karena ciri-ciri kehidupan itu harus bergerak melalui sejumlah kegiatan, termasuk memakmurkan masjid itu juga perjuangan sebetulnya. Perjuangan yang dituntut dari kita sejauh mana kita bergerak memakmurkan masjid dan mengurus urusan kaum muslimin misalnya. Itu juga harus menjadi lahan perjuangan kita. Nah, demikianlah Allah menjamin bahwa Nabi itu tidak sampai terbunuh. Walaupun pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan direncanakan oleh orang-orang kafir itu demikian dahsyat. Tapi Allah memeliharanya. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa innahu lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sesungguhnya kami Maha mengetahui bahwa di antara kalian semua itu adalah pembohong-pembohong. Jadi ini Allah juga memberikan penjelasan. Waktu di Mekah belum dikenal istilah munafik. Munafik itu baru dikenal setelah di Madinah. Munafik itu adalah ngaku pura-pura sebagai Islam tapi hatinya kafir. Tapi kalau yang ada di Mekah itu hanya dua macam saja, yaitu mukmin dan kafir. Itu saja. Waktu beliau Nabi SAW. Tetapi ternyata Allah menyatakan ini Al-Quran ini, ayat ini turunnya masih di Mekah. Artinya belum di Madinah. Tapi Allah telah menyatakan bahwa sebagian di antara kalian itu ada yang berbohong. Kelihatannya apakah ini ditunjukkan kepada kaum mukminin? Karena minkum itu kan hitopnya kepada kalian sebagai orang kedua, bukan minhum. Kalau minhum itu mereka orang-orang kafir misalnya. Tapi ini minkum di antara kalian. Nah, bisa saja memang di antara orang-orang yang sudah masuk Islam tidak semuanya mengimani. Buktinya pada saat Rasulullah Isra Mi'raj tidak sedikit orang-orang yang sudah menyatakan masuk Islam balik lagi jadi kafir. Karena Nabi ini ngigo gitu kan. Kok cerita baru melakukan perjalanan hanya dalam semalam ke Palestina. Padahal waktu itu orang-orang Mekah kalaupun mau ke Palestina butuh waktu 2 bulan perjalanan. Dengan cara jalan kaki, naik onta, kalaupun naik itu 2 bulan. Ini hanya semalam bolak-balik antara Mekah dan Masjidil Aqsa atau Yerusalem. Nah, sebagian kaum muslimin waktu itu pada kafir lagi, yang tidak percaya dengan kata-kata Nabi kecuali Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengatakan kalaupun lebih dari itu ucapan Nabi saya tetap percaya. Maka digelari as-siddiq itu kan Abu Bakar itu. Nah, bisa jadi seperti orang-orang macam begitu yang kembali kafir. Itu yang dimaksud oleh Allah di sini. Wa anna minkum mukadzibin. Sebagian di antara kalian itu ada yang membohongkan. Wa innahu lahasratun ala kafirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah bisa menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Nah, nanti pada saat kita meninggal di alam kubur saja, kita juga akan ditanya perihal Al-Quran. Jadi kalau kita yang biasa akrab dengan Al-Quran, saya yakin kita bisa menjawabnya, insya Allah. Mudah-mudahan aman. Tapi kalau mereka yang tidak pernah, jangankan akrab, melihat saja atau membaca saja tidak, pasti tidak akan bisa menjawab. Tentu orang-orang kafir. Ini Allah menyatakan begitu. Wa innahu lahasratun ala kafirin. Al-Quran itu akan menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Saat ini jangankan membaca, mendengar saja merasa sakit gitu kan. Kan tidak sedikit orang yang didengarkan ayat Al-Qurannya bukannya nikmat gitu kan, tetapi merasa terganggu. Bahkan ada kaum muslimin juga dahulu tuh di sini itu Pak. Diperdengarkan adzan saja tidak mau, inginnya jangan dikeluarkan dari suara adzan karena mungkin merasa terganggu. Nah, orang-orang macam begitu kelihatannya itu yang tidak sehat hatinya itu. Keimanannya dipertanyakan. Nah, itu nanti di akhirat akan ditanya Al-Quran, siapa imammu? Bagi kita insya Allah menjawab yang dijadikan pedoman itu ada Al-Quran. Tapi bagi orang-orang itu tidak bisa menjawab. Kenal saja tidak. Nah, insya Allah sekali lagi bagi kita bacalah Al-Quran tiap hari supaya makin akrab. Biasakan, terja- eh, katakanlah cukup sekali saja setelah sholat subuh misalnya,
atau setelah sholat, terserahlah. Mungkin tidak perlu lima kali lima kalinya ya, karena kita itu ada kegiatan lain. Tapi jangan pernah tidak baca Al-Quran. Baca setiap hari. Tidak perlu panjang-panjang, cukup beberapa ayat saja atau sehalaman saja. Tapi yang penting terus baca sehingga makin akrab kita dengan Al-Quran. Dan kalaupun kita membacanya itu tidak akan kaku lagi. Jadi kalau yang suka kaku baca Al-Quran itu jarang baca Al-Quran. Tapi kalau yang tidak kaku, insya Allah sering baca Al-Quran. Wa innahul haqqul yakin, dan semuanya itu kebenaran yang meyakinkan. Maka karena itu fasabbih, maha sucikanlah Allah oleh wahai Nabi, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu al-azim, yang maha agung nama Tuhanmu itu. Itu saya kira bahasan kita pada hari ini, surat Al-Haqqah selesai. Wallah.